Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita pemirsa rahimahullah, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan pasal yaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah yang mungkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Harus ada dari kamu segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan menganjurkan kebaikan dan mencegah yang mungkar, dan mereka adalah orang yang beruntung. Al-Imran 104. Al-Imran 110 mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia karena menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Memang kita ini sebagai umat yang terbaik, asalkan di dalam ayat ini menerangkan bahwa asalkan kita menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka dikatakan ummat khairu ummatin ukhrijat linnas. Dalam Al-A'raf 199 mengatakan, Allah berfirman, hudil afwa wal umru bil ma'ruf wa ridha anil jahilin. Ambillah terima maaf dan anjurkan kepada kebaikan dan abaikan orang-orang yang bodoh. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'dan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin lelaki dan perempuan setengahnya sebagian pelindung dan pembantu, dan setengahnya menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Firman Allah Al-Kahf nomor 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai itu Tuhanmu, maka siapa suka boleh percaya dan siapa boleh kafir. Ini manusia ini diberi kebebasan untuk memilih kafir atau memilih kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan yakin kepada Allah. Wasyada' ma tu'maru, terangkanlah apa yang diberikan Tuhanmu. Dalam Al-A'raf 165, anjayna alladhina yanhauna 'anil syu'i wa ahdana alladhina zalamu bi'adzabin ba'ishim bima kanu yafsukun. Maka kami selamatkan mereka yang telah mencegah kejahatan, dan kami siksa berbuat kejahatan itu dengan siksa yang bengis karena mereka melanggar peraturan dan ajaran agama. Allah akan menyiksa orang yang membuat mungkar artinya, dan menolong kepada orang yang berbuat kebaikan. Dari Abu Sya'il Qadri berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa di antara kamu melihat mungkar harus merubah dengan tangan, bila tidak dapat dengan mulut, apabila tidak maka dengan hatinya, dengan lesan, dan bila tidak maka dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya iman. Merubah memahami mungkar ini kekerasan, kekuatan dan lidah. Kalau tidak dikhawatirkan lebih kasar dan bahayanya, maka cukup membenci dalam hati. Oleh sebab itu, kalau kita memahami hadis ini mengatakan bahwa kalau kita punya kekuatan, maka itulah dengan tangan, kalau tidak maka itulah pemerintah, punya pemerintah mencegah kemungkaran. Dengan lesan itu pada ulama, pada mubalik, pada penceramah untuk menganjurkan lesan supaya mencegah daripada perbuatan mungkar.
Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak seorang nabi diutus sebelum melainkan mempunyai sahabat-sahabat yang setia dan mengikuti benar-benar tuntunan ajarnya. Kemudian timbul belakang mereka turunan yang hanya banyak bicara dan tidak suka berbuat dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang memerangi mereka dengan kekuatan tangan, ia mukmin, dan siapa yang menentang mereka dengan lidahnya juga mukmin, dan siapa yang membenci mereka dengan hatinya itu pun mukmin. Selain dari itu tidak ada lagi iman dan Islam walaupun seberat biji sawi. Dan dalam hadis ini menerangkan bahwa semua itu apabila kita ada kemungkaran, maka kalau tidak harus kita berantas dengan tangan. Kita perintahkan dengan tangan, kita itu aparat pemerintah, kalau punya kekuasaan itu para polisian dan lain-lain. Dan kalau tidak juga harus dikatakan mukmin, dan apabila dengan lidahnya juga mukmin, dan kalau tidak juga dengan hatinya. Itu lebih baik kita membenci perbuatan mungkar itu. Kalau tidak, maka tidak punya iman sebesar sebiji sawi pun. Itu dalam hadis ini yang pengertian bahwa setidak-tidaknya kita dalam hati itu selemah-lemah iman kita untuk membenci kepada kemungkaran itu. Untuk itu selanjutnya marilah kita perbaiki diri. Tiap manusia mempunyai kewajiban dalam hadis ini, yaitu mempunyai kewajiban untuk mencegah kepada mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.